Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Vivi. Kita akan belajar materi akidah akhlak. Sebelumnya kita bertawasul dan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita mulai ya anak-anak pembelajarannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu dalam bahasa Arab disebut apa sih anak-anak? Disebut akhlakul mahmudah ya. Nah, akhlak terpuji apa yang akan kita pelajari? Akhlak terpuji yang akan kita pelajari yang pertama ada terima kasih. Yang kedua ada rendah hati. Ya anak-anak, kita mulai yang pertama. Coba ya, Bu Vivi punya gambar di bawah ini. Coba anak-anak amati ya. Nah, bagaimana gambarnya anak-anak? Ini ada gambar pemandangan yang sangat indah ya. Tumbuhan tumbuh dengan sangat subur. Kemudian juga ada pemandangan laut yang indah, airnya jernih, ikan-ikan hiasnya sangat cantik-cantik ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, pemandangan-pemandangan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, salah satunya yaitu dengan berterima kasih kepada Allah ya. Nah, selain pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di bumi ini, nikmat apa lagi sih anak-anak yang diberikan kepada kita? Banyak sekali ya, Bu Vivi kasih contohnya. Nah, yang pertama, kita diberi nikmat mata anak-anak. Nikmat mata, kita bisa melihat pemandangan yang indah seperti gambar tadi. Kita bisa menonton televisi, kita bisa membaca buku dengan mata kita ya. Itu adalah nikmat dari Allah. Nah, yang kedua, nah apa ini anak-anak? Coba kalau dilihat dari gambar ini, nikmat apa kira-kira? Betul, nikmat kita diberikan hidung anak-anak ya. Dengan diberikan hidung kita dapat mencium bau-bau yang wangi, bau makanan yang sedap, dan juga kita bisa bernafas menghirup udara yang segar ya. Yang kedua, nikmat atau karunia Allah. Nah, sesuai gambar ini anak-anak, apa anak-anak? Mendengarkan ya. Karunia kita diberikan telinga ya anak-anak. Kita diberikan telinga supaya kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa mendengar musik-musik sholawat ya, musik-musik yang anak-anak suka ya. Itu adalah nikmat dari Allah. Selanjutnya ada juga nikmat apa ini anak-anak? Nah, nikmat apa ini anak-anak? Nikmat dimiliki kaki. Nikmat memiliki kaki ya anak-anak. Dengan kita memiliki kaki maka anak-anak bisa berjalan kemanapun anak-anak mau. Anak-anak bisa bermain dengan berlari-lari ya anak-anak. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri ya. Selanjutnya nikmat apa lagi? Nah,
kita diberikan nikmat, diberi tangan oleh Allah anak-anak. Nah, tangan ini untuk apa? Kita bisa berjabat tangan, kita bisa memberi ya, kita bisa menulis dengan tangan, kita bisa makan dengan tangan kita. Itu adalah nikmat dari Allah. Nah, karunia atau nikmat selanjutnya apa anak-anak? Kita diberi ilmu, diberi pikiran, diberi otak supaya kita dapat belajar, bisa mencari ilmu, memahami ilmu ya. Itu adalah nikmat dari Allah. Nah, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini tadi seperti nikmat mata, memiliki hidung, telinga, kaki, tangan, kemudian diberi otak yang bisa digunakan untuk berpikir, maka yang harus kita lakukan apa anak-anak? Betul, kita harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Pintar. Selanjutnya ya. Nah, cara berterima kasih kepada Allah itu bagaimana sih anak-anak? Yang pertama, kita harus mengucap Alhamdulillah. Kemarin Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Ya. Yang kedua, kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintahnya seperti apa anak-anak? Sholat, mengaji, berpuasa, berzakat. Jika kita haji lebih baik ya, bagi yang mampu boleh melaksanakan haji. Larangannya apa anak-anak? Anak-anak tidak boleh nakal ya, meninggalkan sholat itu larangan Allah. Tidak mau mengaji juga tidak boleh ya anak-anak. Nah, cara berterima kasih yang ketiga yaitu menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Contohnya bagaimana sih anak-anak? Seperti tadi, kita diberi nikmat kaki ya. Gunakan untuk ketaatan kepadanya. Digunakan untuk berjalan ke masjid ya. Tidak boleh digunakan untuk menendang temannya, nggak boleh ya. Kita diberi nikmat tangan. Diberi nikmat tangan digunakan untuk mencuri, tidak boleh ya anak-anak. Harus digunakan untuk kebaikan. Nah, yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Misalkan kita diberi rezeki yang berlebih oleh Allah, maka kita harus bersedekah, memberi infak ke masjid, seperti itu ya anak-anak. Nah, selain kepada Allah, kepada siapa lagi sih anak-anak kita harus berterima kasih? Coba, kepada siapa? Kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, merawat anak-anak dari bayi sehingga sekarang anak-anak sudah bisa bermain sendiri, makan sendiri, pergi ke sekolah sendiri, belajar sendiri. Itu karena orang tua. Maka anak-anak harus berterima kasih kepada orang tua. Caranya bagaimana? Dengan menuruti perintah orang tua, mendengarkan nasihatnya. Jika diberitahu tidak boleh marah, dilaksanakan ya. Itu caranya berterima kasih dan selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa, misalkan anak-anak bangun, ini sarapannya sudah ibu siapkan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Selanjutnya yang kedua, kepada siapa? Kepada bapak, ibu, guru. Kita harus berterima kasih juga kepadanya anak-anak. Kenapa? Karena bapak, ibu, guru adalah memberikan ilmu kepada anak-anak ya. Selanjutnya, kepada siapa lagi? Kepada teman-teman anak-anak. Kepada teman-teman anak-anak juga harus berterima kasih. Tidak boleh saling bertengkar ya. Kalau tidak ada teman gimana? Anak-anak sedih atau tidak? Sedih ya. Kalau ada teman makanya bermain bersama yang rukun. Selalu berterima kasih, bermain bersama, berbagi makanan ya. Yang ketiga, yang terakhir itu kepada orang yang menolong kita anak-anak. Jika kita ditolong oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Pintar ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, yang kedua, akhlak terpuji yang kedua itu adalah rendah hati anak-anak. Rendah hati itu dalam bahasa Arab disebut tawadu ya. Bu Vivi punya cerita. Perhatikan gambarnya Bu Vivi ya anak-anak. Nah, Siti ini adalah anak orang kaya anak-anak. Mobilnya banyak,
sepeda motornya banyak, rumahnya sangat bagus. Tetapi Siti bukan anak yang sombong ya. Dia mau berangkat ke sekolah bersepeda sama dengan teman-temannya ya. Dia tidak menyombongkan kekayaannya, dia tetap rendah hati ya. Itu adalah contoh sikap rendah hati ya anak-anak, menjauhi sifat sombong. Nah, sikap tawaduk dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jika kita ingin tawaduk, yang harus kita lakukan sikapnya apa saja sih? Yang pertama, tidak membanggakan diri. Itu maksudnya bagaimana? Jika anak-anak mendapat peringkat, misalkan anak-anak mendapat prestasi, tidak menyombongkan diri. Aku berprestasi. Tidak boleh ya seperti itu. Kita cukup mengucap alhamdulillah dan mempertahankan prestasinya ya. Tidak boleh disombong-sombongkan ya anak-anak. Yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Contohnya bagaimana? Jika ada temannya anak-anak yang misalkan keluarganya kurang mampu ya anak-anak, itu tidak boleh diejek. Aku nggak mau bermain sama kamu anaknya orang miskin. Tidak boleh ya seperti itu. Bermain itu tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu temannya kaya, miskin, pintar, bodoh, itu semua harus berteman ya anak-anak, tidak boleh pilih-pilih ya. Selanjutnya yang ketiga, mau menghormati orang lain. Yang keempat, mau mendengarkan nasihat. Nah, ini jika anak-anak diberi nasihat oleh bu guru, oleh orang tua, maka harus didengarkan ya anak-anak. Nasihat itu adalah untuk memberikan atau menjelaskan kebaikan kepada anak-anak. Maksudnya orang tua menasihati, bu guru menasihati itu tidak marah, tetapi memberikan arahan supaya anak-anak bisa menjadi lebih baik ya. Yang kelima, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain ya. Misalkan anak-anak ini masih bisa mengerjakan sendiri, maka anak-anak harus kerjakan sendiri dulu ya. Kalau sudah tidak bisa, baru meminta pertolongan orang lain ya. Jangan misalkan anak-anak bisa kan mengambil makan sendiri tapi menyuruh-nyuruh orang tuanya, Bu ambilkan makan, nggak boleh ya. Kalau selama bisa dilakukan sendiri, anak-anak harus melakukan sendiri ya. Anak-anak, orang yang rendah hati atau orang yang tawadu itu akan memiliki banyak teman ya, akan disenangi banyak orang. Makanya anak-anak harus menerapkan atau memiliki sifat rendah hati ya anak-anak. Nah, itu tadi ya materi akidah akhlak yang Bu Vivi berikan. Ada akhlak terpuji, disebut juga akhlak mahmudah. Apa saja tadi? Berterima kasih dan rendah hati ya. Semoga anak-anak bisa menerapkannya ya di rumah. Nah, sampai ketemu lagi dengan Bu Vivi anak-anak. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.